Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1457. Di mulut Mohan atau Wilson, Red adalah yaksa garang yang memakan orang tanpa memuntahkan tulang. Saat Anda benar-benar melihat dewa tersebut, Anda merasa sangat berbeda. Ketika Ang Lee melihat Red, dia sedang duduk di kursi berjemur dan membaca buku sastra klasik. Baik dari segi pakaian atau temperamen, dia lebih terlihat seperti seorang sarjana berpendidikan tinggi. Memang benar demikian. Menurut penyelidikan Ang Lee sebelumnya, Red pernah bersekolah di sebuah sekolah menengah di negara M. Sungguh aneh bagaimana dia menempuh jalan ini dan mencapai statusnya saat ini. Berdebar. Begitu Wilson melihatnya, dia berlutut di tanah dan berteriak dengan wajah sedih, "Red, aku tahu ini semua salahku, tolong beri aku kesempatan lagi. Saya bersumpah, saya pasti akan membantu Anda memulihkan kerugian Anda." Red dengan lembut menutup buku itu dan menyimpannya. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan mengulurkan tangan untuk menyentuh tubuh Wilson, dan bertanya dengan lembut. "Wilson, tahukah kamu betapa aku mempercayaimu sebelum aku menyerahkan urusanku padamu?" Aku tahu. Wilson mengangguk penuh semangat. "Lalu, tahukah kamu siapa yang menyerang dan menghancurkan bisnisku?" Red bertanya lagi. "Saya tidak tahu." Wilson menggelengkan kepalanya. "Kamu benar-benar idiot." Merah lembut bahkan ketika dia mengumpat. "Red, aku tahu aku salah. Demi sepupuku, tolong beri aku kesempatan lagi." Wilson memohon. Red menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dengan lambaian tangannya, Wilson diseret oleh dua tentara yang kuat. "Aku dengar kamu ingin bertemu denganku, jadi kamu bahkan menyelamatkan Wilson yang tidak berguna dan tidak berguna itu." Red menatap Ang Lee dan Pete. Lian berkata, "Jika aku tahu kamu sangat membencinya, aku seharusnya membiarkan dia mati di desa itu. Itu memang kesalahan yang kamu buat, dan ini akan menjadi kesempatan sempurna bagiku untuk membuang sampah tak berguna itu." Red mengangguk dan mengikuti khotbah. "Baiklah, sekarang beritahu aku apa yang kamu inginkan dariku." "Sebenarnya, aku di sini untuk membunuhmu," jawab Lian. Setelah mendengar ini, Red tidak terlalu terkejut. Sebaliknya, dia memasang ekspresi yang diharapkan. Dia berdiri dan berjalan ke arah Lian dan berkata, "Kamu sangat jujur, tapi bisakah kamu membunuhku sekarang?" Ang Lee tiba-tiba melemparkan tangannya ke belakang, lalu mengangkat tangannya untuk merampas senjata salah satu pria bersenjata itu, sambil mengarahkan pistolnya ke Red. Dia menggunakan fakta untuk membuktikan bahwa jika dia ingin membunuh Red, dia masih punya kesempatan. Kali ini Red masih tidak terlalu terkejut, dia tersenyum dan berkata, "Kenapa kamu tidak menembak?" Tembakan. Rentetan aksi Ang Lee telah membuat takut jiwa Pete di belakangnya, dan ratusan pria bersenjata mengepung mereka dengan senjata. Jika Lian berani menembak, mereka akan dipukuli hingga berkeping-keping. "Karena aku berubah pikiran," kata Lian dan meletakkan moncong senjatanya, dan tentara di belakangnya buru-buru melangkah maju dan mengambil pistol dari tangannya. "Oh, bisakah kamu memberitahuku alasanmu?" Red bertanya dengan rasa ingin tahu. Lian menjawab, "Semua orang keluar untuk jalan-jalan hanya untuk satu hal, uang. Karena menurutku kamu bisa memberiku kekayaan, aku memutuskan untuk membatalkan rencana awalku dan bekerja sama denganmu." "Haha." Red mengangkat kepalanya dan tertawa, lalu ekspresinya berubah dan dia berbicara dengan suara yang dalam. "Itulah mengapa aku menyukaimu, tapi menurutmu mengapa aku akan bekerja sama denganmu?" Ang Lee menjawab, "Kerugianmu pasti sangat besar tadi malam, tapi bagaimana jika aku merebut kembali tuanmu dan bersedia mengembalikannya padamu?" Kali ini Red sangat terkejut dan berkata, "Jika kamu benar-benar melakukan itu, saya dapat mempertimbangkannya." Ang Lee berkata, "Barang-barang itu ada di bawah jok belakang mobil yang ingin kami kendarai ke sini. Anda dapat meminta seseorang untuk pergi dan mengambilnya." Red segera mengirim seseorang ke sana, dan benar saja, dia menemukan pelat utama untuk mencetak uang kertas palsu di bawah jok belakang. Lian mengira dia akan digeledah lebih awal, jadi dia memasukkan barang-barangnya ke dalam mobil terlebih dahulu. Red melihat bola balik dengan master plate, dengan senyuman di wajahnya dan berkata, "Kamu memang orang yang berbeda, setidaknya lebih baik dari Wilson yang kala itu, tapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan bekerja sama jika kamu mengembalikan barang-barang itu padaku? Bagaimana jika kamu menambahkan kepala musuhmu?" Lian bertanya. Ekspresi Red sedikit berubah, dan dia mengangguk sebagai jawaban, "Kalau begitu, kamu memang memenuhi syarat untuk bekerja sama denganku, tapi aku ingin tahu apa yang kamu inginkan dariku." Zaman kegelapan. Ang Lee berkata dengan suara berat, mengambil resiko yang begitu besar hanya untuk memastikan satu hal, bahwa benda itu benar-benar ada di tangan Red. Benar saja, ekspresi Red berubah saat mendengar nama Dark AG. Meski dia menyembunyikannya dengan sangat baik, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa benda itu ada di tangannya. Baca versi bebas kesalahan di 69 buku. 69 Suiba menerbitkan novel untuk pertama kalinya. Baca di bar buku Liu Jiu. "Bagaimana jika aku memintamu lari kembali dan membunuh Mohan?" Red bertanya. Lian berkata tanpa mengubah wajahnya, "Saya yakin Anda tidak akan membiarkan saya melakukan hal-hal membosankan seperti itu."
Secara teori, Mohan memang pesaing terbesar Anda, namun bukan berarti dia adalah musuh Anda. Selain bisnis senjata, Anda juga punya banyak bisnis lain, seperti pencetakan uang palsu, yang seharusnya lebih menguntungkan daripada menjual senjata. Hahaha. Reid tertawa bahagia dan sepertinya menyukai sanjungan Ang Lee. Selain senjata, saya juga memiliki bisnis lain yang menguntungkan seperti uang palsu dan obat-obatan. Secara relatif, senjata hanyalah sebagian kecil dari bisnis tersebut dan tidak dapat memberikan banyak keuntungan bagi saya. Tahukah kamu alasannya? Mengapa? Lian bertanya. Reid menjawab, karena pedagang senjata sebenarnya adalah produsen yang mendapat dukungan pemerintah. Secara relatif, Mohan dan saya hanya dapat dianggap sebagai pedagang grosir kecil. Hanya Mohan yang bodoh yang akan menghargai bisnis ini, dan saya sudah mulai mendiversifikasi bisnis saya. Sebenarnya saya ingin menghilangkan bisnis senjata dari peta bisnis saya. Setelah jeda sebentar, Reid berbisik di telinga Lian. Yang kamu inginkan adalah harta karun. Selama aku bisa memanfaatkannya dengan baik, itu akan memberiku kekayaan yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, ini adalah pedang bermata dua. Begitu orang tahu Anda memegang sesuatu, apakah menurut Anda mereka akan membiarkan Anda mengancam mereka? Tidak, maka kamu akan diburu oleh seluruh dunia sama seperti aku. Oleh karena itu, saya sangat berharap Anda dapat mempertimbangkan kembali dan mengabaikannya. Ang Lee berkhotbah. Pop. Reid bertepuk tangan, dan seseorang segera membawakan anggur merah dan gelas. Ini saat yang tepat untuk sadar, cobalah. Reid menyerahkan salah satu gelas anggur merah kepada Lian, mengocok gelas lainnya 2 kali, meletakkannya di bawah hidung, menciumnya, dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Lian menyesapnya. Untuk anggur merah, memang kualitasnya terbaik, tapi dia tidak menyukainya. Reid menuang segelas lagi untuk dirinya sendiri dan berkata sambil mengocok anggur, kamu adalah orang yang sangat istimewa dan kamu telah meninggalkan kesan yang sangat baik padaku. Jadilah itu. Saya akan memberi Anda tes, dan selama Anda bisa lulus tes ini, saya bisa menjual sesuatu kepada Anda. Kalau begitu aku harus melihat apakah benda itu asli dulu. Lian berkata, merasa sedikit bersemangat. Setelah sekian lama, dia akhirnya bisa melihat aslinya. Bab 1458. Nak, apakah kamu sedang menegosiasikan persyaratan denganku? Reid mengeluarkan pistolnya dan menempelkannya ke pelipis Ang Lee. Dengan sekali klik, dia memasukkan peluru ke dalam ruangan. Peter, yang berdiri di belakang, ketakutan dan gemetar, dan buru-buru berkata, saya tidak kenal dia, itu bukan urusan saya. Lian tetap tenang saat menghadapi bahaya, menatap Reid dan berkata, jika Anda tidak mengizinkan saya melihat apakah zaman kegelapan ada di tangan Anda, bagaimana saya bisa yakin bahwa Anda tidak berbohong kepada saya? Apakah menurut Anda saya bodoh jika Anda membuat saya percaya dan bekerja untuk Anda tanpa melakukan apapun? Cekikikan. Reid tertawa aneh, meletakkan pistolnya dan berkata, tentu saja, aku menyukainya. Selanjutnya, Reid meminta seseorang untuk membawa laptop, membuka kerahnya untuk memperlihatkan disk penyimpanan yang tergantung di lehernya, memasukkannya ke dalam komputer dan mengeluarkan disk penyimpanan setelah beberapa ketukan. Ini adalah bagian kecil dari abad ke-8. Saya rasa Anda bisa membedakan antara yang asli dan yang palsu. Lian mengambil laptop itu dan melihatnya dengan cermat. Tidak ada yang salah dengan ingatannya. Zaman ke-8 semuanya ada di disk penyimpanan itu. Lian secara tidak sengaja melirik ke disk penyimpanan yang tergantung di leher Reid. Tidak mudah untuk mendapatkannya. Setelah menutup laptop dan mengembalikannya ke Reid, Ang Lee bertanya, apa yang kamu ingin aku lakukan? Sederhana, bantu aku membunuh seseorang. Kata Reid sambil mengambil foto dan menyerahkannya pada Lian. Namanya Mason, dan dia adalah seorang jenderal di negara ini. Kamu hanya perlu membantuku membunuhnya. Ang Lee mengambil foto itu dan melihatnya, dan menyetujuinya tanpa bertanya tentang dendam antara Reid dan Mason. Ini adalah ujianku untukmu. Hanya jika kamu menyelesaikan misi ini aku akan mempertimbangkan untuk berdagang denganmu. Jika misinya gagal, Anda tidak hanya tidak bisa mendapatkan apapun, tetapi saya juga akan membunuh teman Anda. Kata Reid sambil menunjuk ke arah Pete, dan 2 tentara segera melangkah maju dan menodongkan senjatanya ke kepala Pete. Tiba-tiba Peter panik, ada apa ini? Kapan dia berteman dengan Lian dan dijadikan sandera? Tuan Reid, dengarkan aku. Reid memelototinya, dan Peter sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menelan apa yang dia katakan selanjutnya. Retakan. Reid menjentikkan jarinya dan seorang tentara segera keluar. Dia akan membawamu ke tempat Mason berada dan akan melaporkan keberadaanmu kapan saja. Saya harap dia adalah pemandu yang baik. Lian melihat dan berkata. Apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih sederhana. Peter ditinggal sebagai sandera. Reid menraktir Ang Lee makan, mengembalikan semua senjata dan perlengkapan, dan mengisi mobilnya dengan bensin. Kemudian Ang Lee dan pemandu meninggalkan hutan menuju tempat Mason berada. Berapa lama waktu yang kita perlukan untuk sampai ke sana? Lian bertanya sambil mengemudi. Kalau menurut kecepatanmu, mungkin akan memakan waktu sehari semalam, jawab pemandu itu. Sampai saat ini. Kuharap tidak ada perhentian dalam perjalanan, kalau tidak kita akan terlempar di tengah jalan. Menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan jika kita melarikan diri? Lian tampak sedikit terdiam.
Pemandu itu memutar matanya ke arah Lian dan tidak menjawab. Sepertinya dia bukanlah orang yang mendengarkan kata-kataku. Lian mengangkat bahunya, tidak berkata apa-apa lagi, dan bergerak maju ke arah yang ditunjukkan oleh pemandu. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, Lian tiba-tiba berhenti dan keluar dari mobil untuk buang air kecil. Lalu dia berkata kepada pemandu, "Saya agak mengantuk. Anda bisa mengemudi saja." Pemandu itu mengerutkan kening dan tampak sedikit tidak senang. Ang Li melanjutkan, "Kalian tahu bahwa misi yang kita lakukan kali ini sangat berbahaya. Jika saya tidak menjaga energi yang cukup, saya tidak akan dapat menyelesaikan misi tersebut. Yang penting kita berdua akan terbunuh oleh orang-orang Mason." Pemandu dengan enggan menyetujuinya dan berkata, "Baiklah, saya akan mengemudi, tetapi jalannya masih jauh dan saya tidak dapat terus mengemudi." "Aku akan menggantikanmu," kata Lian sambil membuka pintu belakang dan berbaring di kursi, terlihat sangat mengantuk. Mobil mulai melaju lagi. Setengah jam kemudian, Lian tiba-tiba berteriak, "Hati-hati." Pemandu wisata itu kaget, namun tak sempat berteriak. Lehernya dicekik erat dari belakang dengan seutas tali. Mobil seketika kehilangan kendali dan bergoyang ke kiri dan ke kanan sebelum menabrak batu besar di pinggir jalan dan berhenti. Ang Li mencekik pemandu itu sampai mati lalu mengeluarkan semua senjata dan perlengkapan dari mobil, termasuk sepeda motor mini yang bentuknya mirip mainan. Ledakan. Lian menaburkan sedikit akselerator ke mobil, membakar mobil, lalu mengambil perlengkapannya dan kembali mengendarai sepeda motor. Sejak awal, Ang Li tidak pernah berpikir untuk melakukan apapun untuk Red. Semua yang dia lakukan hanya untuk satu hal, untuk memastikan bahwa zaman kegelapan benar-benar ada di tangan Red. Di hutan, Red sedang istirahat makan siang ketika dia tiba-tiba dibangunkan oleh seorang tentara. "Bos, kamu bilang kalau terjadi sesuatu pada orang itu, kamu akan segera diberitahu." Red berteriak tidak sabar, "Jika kamu kentut, cepatlah." Tentara itu menjawab, "Mereka menghilang dari pencari lokasi. Selain itu, kami mendengar beberapa suara, seolah-olah mobil tersebut mengalami kecelakaan. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah mereka masih hidup. Kalau begitu suruh seseorang kemari untuk melihatnya, idiot." Merah mengumpat dengan keras. Diperlukan setidaknya 3 jam bagi orang-orang yang dikirim oleh Red untuk kembali, dan Lian dapat kembali dalam separuh waktu. Bensin di sepeda motor mini itu hanya cukup untuk membantunya berkendara ke hutan. Setelah berkamuflase, Ang Li menghilang ke dalam hutan. Ketika dia diantar ke markas Red, Ang Li telah mencatat lokasi para penjaga di sepanjang jalan, yang memberinya bantuan efektif dalam operasi ini. Misi utama Lian dalam operasi ini adalah mengintai, berusaha untuk tidak memperingatkan musuh di jalan, dan juga menanam bom di beberapa lokasi khusus untuk membantunya mundur. Hari sudah gelap ketika semuanya sudah selesai, dan Lian berjarak kurang dari 200 meter dari Red. 200 meter ini juga merupakan daerah terpadat dengan musuh. Hampir tidak mungkin untuk menerobos tanpa ada yang menyadarinya. Ang Li menargetkan gudang Red, di mana terdapat cadangan bensin, dan beberapa barel minyak ditempatkan di tempat terbuka tanpa tindakan perlindungan apapun. Memeriksa senjata dan perlengkapan untuk terakhir kalinya, Ang Li mengunci barel minyak target melalui teropong. Retakan. Senapan sniper tersebut dilengkapi dengan peredam suara. Hampir tidak ada suara saat peluru keluar dari ruangannya, dan hanya mengeluarkan sedikit suara benturan saat mengenai drum minyak. Drum minyaknya pecah, dan seorang tentara yang lewat menyadarinya dan maju untuk memeriksanya dengan rasa ingin tahu. Peluru pertama menembus armor, peluru kedua menyala. Ketika tentara itu memasukkan jarinya ke dalam lubang drum minyak dan mulai curiga itu adalah lubang peluru, Ang Li menarik pelatuknya lagi. Dengan ledakan, mobil tersebut terbakar, dan prajurit tersebut pun ikut tertelan api. Kemudian terjadilah serangkaian ledakan, dan beberapa barel minyak meledak, menimbulkan api yang membubung ke angkasa. Dalam sekejap, markas yang semula teratur berubah menjadi berantakan. Bab 1459. Semua perhatian terfokus pada api, dan tidak ada yang memperhatikan bahwa Ang Li mengambil kesempatan ini untuk menyelinap ke arah Red dan membunuh 2 pengawal di sampingnya dengan pisau. "Apakah itu kamu?" Reid berbalik dan melihat Lian berdiri di depannya. Dia tampak terkejut pada awalnya, lalu memasang ekspresi yang diharapkan, dan mengambil inisiatif melepas disk penyimpanan yang tergantung di lehernya. "Sepertinya benda ini milikmu, tapi kamu pasti akan menyesalinya." Lian mengulurkan tangan dan mengambil USB flash drive. Dia memastikan bahwa dia telah bertemu dengannya di siang hari dan menyimpannya segera setelah dia menciumnya. "Lakukan, atau kamu tidak akan punya waktu untuk melarikan diri," kata Red dan menutup matanya, menerima kematiannya dengan gembira. Lian awalnya ingin membawa Peter pergi bersamanya, tetapi musuh segera mengetahui situasinya di sini. Karena tidak ada pilihan lain, Ang Li hanya bisa menikam Red sampai mati, berbalik dan melarikan diri sepanjang rute yang direncanakan. Semuanya berjalan sesuai rencana, dan semuanya berjalan sangat lancar. Ang Li melarikan diri dengan lancar dengan bantuan bom yang telah dirancang sebelumnya di jalan. Sepeda motor mini tidak dapat membawa Lian ke desa terdekat, dan anak buah Red mungkin akan menyusul, jadi Lian meninggalkan sepeda motornya di tengah jalan dan berjalan selama 2 hari sebelum menemukan desa. Masyarakat desa tersebut kelihatannya sangat sederhana, namun sayangnya sangat terbelakang. Jangankan ionisasi, bahkan tidak ada TV di sini.
Satu-satunya telepon di desa ini adalah telepon klasik yang dibeli oleh kepala desa di suatu tempat, dan tidak ada cara untuk mengakses internet sama sekali. Lian tidak mengganggu siapapun di desa, tetapi hanya menyelinap masuk untuk mencari makanan dan air, bersiap untuk beristirahat sejenak untuk memulihkan kekuatannya sebelum pergi. Papa. Lian bersembunyi di tumpukan puing salah satu rumah. Tidak lama setelah dia memejamkan mata, dia mendengar suara tembakan, disusul teriakan nyaring, meminta semua orang berkumpul di ruang terbuka. Melihat melalui jendela, Ang Li dengan cepat memanggil seorang kenalan, Wilson. Wilson diperkirakan menjadi penerima manfaat terbesar setelah kematian Red. Pertama, dia tidak perlu lagi menerima hukuman Red. Kedua, dia mengambil alih sebagian besar kekuasaan Red, dan dia membawa tim bersenjata yang terdiri dari 20 orang. Tujuan Wilson juga sangat sederhana, yaitu menemukan Ang Li dan membalas kematian Red, guna mengkonsolidasikan kekuatan yang baru diperolehnya. Cari aku di setiap sudut desa dengan hati-hati. Aku punya firasat bahwa orang itu bersembunyi di dekat sini. Temukan dia, bunuh dia, dan balas dendam pada Red. Wilson berteriak. Papa. Pasukan Red segera merespon Wilson dengan menarik pelatuk dan mengaum. Desanya tidak besar, sehingga tidak sulit bagi orang-orang yang dibawa merah untuk menggeledah seluruh desa. Masalahnya orang yang dibawa Red sebenarnya tidak banyak. Mereka tersebar ke seluruh pelosok desa dalam sekejap, dan tidak ada seorang pun di sekitar Wilson. Retakan. Pintu halaman ditendang hingga terbuka oleh dua pria bersenjata. Lian tidak menghadapi lawannya secara langsung. Dia tidak berpikir untuk menarik perhatian orang lain sekarang, tetapi naik ke atap. Wilson tidak pernah menyangka Lian bisa menghindari pencarian begitu banyak orang dan berhasil mendekatinya. Jangan bergerak. Pedang dingin dengan sedikit darah diletakkan di bawah leher Wilson. Wilson, yang tadinya sangat bangga, langsung ketakutan. Lian mengulurkan tangan dan menutup mulut Wilson untuk mencegah pria itu berteriak. Apakah kamu tidak ingin mencariku? Kebetulan saya juga ingin ngobrol dengan Anda. Petik 2. Lian mengantar Wilson kembali ke halaman terdekat. Semua orang di ruangan itu telah dibersihkan. Di sini sangat sepi dan tidak ada yang akan mengganggunya untuk saat ini. Aku tidak tahu kamu ada di sini. Jika aku tahu, aku tidak akan datang. Wilson mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, tetapi jika dia mengetahuinya, dia tidak akan datang ke sini. Di mana temanku? Apakah dia masih hidup? Lian memikirkan Peter dan bertanya secara spesifik. Saya tidak tahu, jawab Wilson. Aku tidak mengerti maksudmu. Lian sedikit marah. Wilson menjawab, saya pernah dipenjara sebelumnya dan baru dibebaskan setelah Anda membunuh Red. Tapi aku tidak bisa menemukan temanmu saat itu. Dia mungkin memanfaatkan kekacauan itu dan melarikan diri. Lian berpikir sejenak dan menyadari bahwa ini memang suatu kemungkinan. Sebenarnya keduanya bukanlah sahabat. Hanya saja pada suatu saat, Ang Li masih membutuhkan bantuan Pete, sehingga ia bertanya dengan santai. Sekarang Peter telah melarikan diri, Ang Li tidak akan mempertimbangkannya untuk saat ini. Apakah kamu membawa komputermu? Lian bertanya. Wilson menjawab, ada laptop di dalam mobil. Saya menggunakannya untuk bermain game ketika saya bosan di jalan. Setelah jeda sebentar, dia berkata dengan sopan lagi. Jika kamu ingin menggunakannya, aku akan memberikannya kepadamu sekarang juga. Ledakan. Ang Li membuat Wilson pingsan dan diam-diam mengumpat, dasar idiot, apakah menurutmu semua orang sama bodohnya denganmu? Apakah aku bodoh membiarkanmu mendapatkannya? Orang-orang yang dibawa Wilson masih tersebar di setiap sudut, namun tidak ada seorang pun di dalam mobil yang memberikan kenyamanan bagi Lian. Ang Li berhasil menyelinap ke dalam mobil dan menemukan laptop yang dibicarakan Wilson. Saat ini, Lian seharusnya pergi, tetapi karena alasan tertentu dia menyalakan komputer. Mungkin untuk ketenangan pikiran, Lian ingin memeriksa kembali USB flash drive di tangannya. Dia hanya melihat sebagian kecil sebelumnya, dan sekarang dia ingin memastikan bahwa konten lain dari zaman kegelapan juga disertakan. Setelah berhasil menyalakan komputer, Lian memasukkan USB flash drive ke dalamnya dan mengklik 2 kali untuk membukanya. Wah. Setelah membuka USB flash drive, Ang Li tidak melihat apa yang ingin dilihatnya. Sebaliknya, dia melihat sebuah kotak berwarna-warni, dari mana seorang badut muncul dan tertawa terbahak-bahak. MD, saya tertipu. Reaksi pertama Ang Li adalah dia telah ditipu oleh Red. The Dark Age mungkin tidak ada di USB flash drive sama sekali. Red hanya sedang pamer saat itu. Beberapa konten yang dia lihat mungkin ada di komputer itu. Badut adalah sejenis sindiran dan ejekan. Anda akan menyesalinya. Ang Li memikirkan apa yang dikatakan Red sebelum dia meninggal. Melihat ke belakang sekarang, sungguh ironis dia seharusnya memastikannya saat itu. Sekarang Red dibunuh sendiri, di mana dia harus menemukan zaman kegelapan. Wilson, si idiot itu mungkin tahu sesuatu. Ang Li ingin kembali mencari Wilson, tetapi tawa keras dari komputer tadi menarik perhatian orang-orang bersenjata. Papa. Suara tembakan terdengar dan peluru datang. Ang Li secara naluriah berbaring untuk menghindari peluru. Menurut rencana Ang Li, dia akan menyalakan mobilnya dan bergegas ke halaman tempat Wilson berada. Selama dia mendukung Wilson, orang-orang bersenjata itu akan ditangkap. Segalanya berkembang seperti yang dibayangkan Ang Li, dia menyalakan mobil dengan lancar dan bergegas ke halaman.
Ketika orang-orang bersenjata itu datang, mereka menodongkan senjata ke kepala Wilson. Namun terjadi sedikit penyimpangan pada perkembangan selanjutnya. Dengeng dengungan. Sebuah helikopter tiba-tiba muncul di langit dan menembaki orang-orang bersenjata di darat. Bab 1460. Ketika tembakan berhenti, 70% orang bersenjata di darat tewas, dan hanya sedikit yang tersisa bersembunyi. Helikopter itu mendarat di ruang terbuka desa. Beberapa tentara bersenjata lengkap dengan wajah tertutup melompat keluar dari helikopter dan mulai melancarkan serangan darat. Saat Liang hendak menyerang tamu tak diundang ini, dia melihat seorang wanita berjalan keluar dari helikopter. Susan. Lian sedikit terkejut. Susan belum mati, yang membuatnya bahagia, tapi kenapa Susan bersama orang-orang bersenjata ini? Semuanya seperti yang dikatakan Peter, semuanya dirancang oleh Susan. Selain Susan, ada orang lain yang turun dari helikopter. Kecuali pria ini tidak bertopeng, perlengkapannya persis sama dengan prajurit lainnya. Dia mengikuti Susan dan berjalan menuju Lian. Lian pernah berperang melawannya, pembunuh yang membunuh anggota uskup. Awalnya Lian mengira Susan didukung oleh pihak lain, tapi dilihat dari tindakan mereka berdua, sepertinya tidak seperti itu. Aku ingin bicara denganmu. Susin berhenti di luar gerbang halaman. Dia tahu bahwa Lian adalah orang yang berhati-hati dan tidak terburu-buru masuk. Lian sedikit ragu-ragu, tetapi pada saat yang sama dia mengetahui kebenaran masalah ini di dalam hatinya. Datang. Susan membuka pintu dan masuk, diikuti oleh si pembunuh jelek. Liva menatap si pembunuh dengan ekspresi waspada di wajahnya. Pembunuhnya melihat sekeliling halaman, dan tanpa peringatan, dia mengeluarkan senjatanya dan menembak ke arah Lian. Ang Li tidak mengelak karena dia menemukan ada yang salah dengan sudutnya dan peluru tidak mengenai dirinya. Benar saja, sasaran serangan si pembunuh bukanlah Ang Li, melainkan Wilson yang tewas dengan satu tembakan. Susan, sebaiknya kau jelaskan padaku. Lian berkata dengan marah karena dia sangat sedih saat mengetahui berita kematian Susan. Susan memaksakan senyum dan berkata, aku tahu kamu meragukanku sekarang, tapi keadaan tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku masih belum sepenuhnya memahaminya, tapi ada seseorang yang seharusnya bisa mengatakan yang sebenarnya padamu. Siapa dia? Lian bertanya sambil menatap pembunuh di belakang Susan. Susan menjawab, pembunuh, pelindung, apapun yang ingin kamu pahami, setidaknya dia tidak akan mengancam kita sekarang. Oke, siapa orang yang kamu sebutkan yang bisa mengatakan yang sebenarnya? Lian bertanya. Susan menjawab, Kelton, putra Jones. Lian bertanya dengan heran. Susan menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, ini suami Jones. Dia menggunakan nama ini untuk ikut mendirikan organisasi Bishop bersama Jones. Bukankah dia sudah mati? Lian bertanya. Susan menjawab, sepertinya bukan itu masalahnya. Kita semua tertipu. Dia masih hidup, tapi kondisinya tidak terlalu baik. Apa maksudmu? Tanya Lian. Yah. Saya hanya bisa mengatakan bahwa dia sakit, sangat sakit, dan akan meninggalkan dunia ini kapan saja. Susan berkata, seolah dia takut Lian tidak mau pergi bersamanya, dan menambahkan. Apa yang kamu inginkan juga ada di tangannya. Zaman kegelapan. Lian sedikit mengernyit. Dia baru saja ditipu oleh Red, dan dia tidak mempercayainya. Tolong percaya padaku. Susan berkata dengan tulus. Selain memilih percaya, Ang Li sepertinya tak punya pilihan lain. Oke. Aku percaya padamu, bahwa aku menemuinya. Ikutlah denganku. Susan meraih lengan Lian dan berjalan keluar, tampak seperti pasangan muda. Pesawat tidak berhenti, dan ketika Lian dan Susan naik ke pesawat, tentara bertopeng juga mulai mendekati helikopter. Efisiensi mereka sangat cepat, dan semua orang yang dibawa Wilson telah disingkirkan. Lian mengira Susan akan membawanya ke luar negeri, tapi itu tidak terjadi. Helikopter hanya membawa mereka ke kota terdekat, dan kemudian semua orang memasuki tempat yang mirip dengan rumah persembunyian. Alasan datang ke sini sangat sederhana, di sini ada sinyal jaringan. Sederhananya, Ang Li tidak berhadapan langsung dengan Kelton, melainkan melakukan video chat dengannya. Setelah semuanya siap, Lian duduk di depan komputer, dan Susan bertanggung jawab untuk menghubungkan ke pihak lain. Setelah membuka video tersebut, Lian melihat sebuah tempat yang tampak seperti rumah sakit muncul di layar. Seorang pasien terbaring di ranjang rumah sakit seperti mayat sedang diperiksa oleh dokter dan perawat. Tidak banyak waktu yang terbuang. Para dokter dan perawat segera menyelesaikan pemeriksaan dan mengungsi dari ruangan, sementara pasien bekerja keras untuk mendekati kamera. Tuan Lian, saya merasa sangat tersanjung bahwa Anda dapat memberi saya kesempatan ini untuk berbicara dengan Anda. Kelton. Tepatnya, dia adalah ayah Kelton. Kondisinya memang terlihat buruk, dia menjadi sangat kurus hingga kehilangan bentuk sama sekali foto. Serupa. Maafkan aku karena bersikap kasar dan kasar. Awalnya, aku ingin berbicara denganmu secara langsung, tetapi tubuhku tidak mengizinkannya. Dokter mengatakan saya tidak punya banyak waktu, jadi saya harus memanfaatkan setiap momen. Kelton berkhotbah. Sebelum percakapan formal, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah begitu mempercayai saya dan memberi saya hal penting dari zaman kegelapan. Zaman kegelapan ada di tanganmu. Lian bertanya, tapi sikapnya pendiam.
Bisa dibilang iya, bisa juga dibilang tidak, jawab Kelton. Apa maksudmu? Tanya Lian. Kelton menjawab, saya kaget saat melihat konten di Dark Age. Kemunculannya cukup untuk menumbangkan seluruh dunia. Saya membuat salinan abad kegelapan untuk berjaga-jaga, dan yang tersisa hanyalah salinannya. Lian mengerutkan kening, segalanya menjadi semakin rumit. Lalu siapa yang memiliki salinan aslinya? Lian bertanya. Kelton terbatuk-batuk 2 kali, dan tubuhnya terlihat sangat lemah. Pit, Pit. Alis Lian kembali menegang. Dia sudah mencurigainya sebelumnya, tapi tidak ada bukti. Masalah utamanya adalah anak laki-laki itu menjauh darinya dan menghilang. Kelton menjelaskan, setelah mendapatkan zaman kegelapan, saya menganjurkan untuk mengumumkannya seperti sebelumnya, namun ada suara yang berbeda di dalam uskup. Zaman kegelapan melibatkan terlalu banyak bidang dan mempunyai dampak yang terlalu besar. Beberapa orang khawatir bahwa hal itu akan menghancurkan perekonomian dan ketertiban dunia setelah diumumkan. Yang lain menyarankan untuk menghancurkan abad kegelapan dan membiarkan dunia terus menjadi bodoh. Namun argumennya lebih pada menjualnya. Petik 2. Jual. Lian mengerutkan kening. Kelton tersenyum pahit dan berkata, tepatnya, ini pemerasan. Mereka ingin memeras banyak uang dari orang-orang itu. Maksudmu orang lain selain Pit? Tanya Ang Li. Semuanya salahku. Seperti yang dapat Anda bayangkan, gereja episkopal saat ini tidak sama dengan saat pertama kali didirikan. Ini semua salahku. Aku terlalu mempercayai Pit. Saya selalu memperlakukan Pit seperti anak laki-laki, dan Pit menghancurkan segalanya. Kelton tersentak, sedikit gelisah mendengar penyebutan itu. Bersambung.